Tuhan berserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Mari kita memuji Tuhan, karena hari Natal yang akan datang ini, kita menyambut Tuhan Yesus yang telah lahir, kabar gembira ke seluruh bumi. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Pada rumput yang sunyi, gembala jaga domba, tiba-tiba berbunyi suara malaikat di surga. Malaikat bersoraklah, bawa berita gembira, Yesus Kristuslah lahir dalam kota Betlehem. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya, damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Gembala bawa domba, puji serta menyembah. Tiga orang majuslah datang memberi hadiah. Di dalam palungannya Yesus kecil berbaring, Anak Allah yang tunggal lahir jadi manusia. Ini kabar gembira bagi manusia.
menyambutmu Tuhan, seperti beras kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu, sebab Natal tak akan berhenti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, bersama paduan suara syurgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera para manusia yang hidupnya berkenan kepadamu, sebab Natal tak akan berhenti tanpa kasih-Ku. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Allah Maha Kuasa, Engkau telah mengutus hamba-Mu Yohanes Pembaptis menyediakan umat-Mu untuk kedatangan anak-Mu. Ilhamilah para pelayan dan pengurus kebenaran-Mu untuk membuat hati orang durhaka berbalik kepada kebenaran-Mu, supaya apabila Dia datang kembali dalam kemuliaan, kami akan berdiri dengan yakin di hadapan Dia sebagai hakim kami yang hidup dan memerintah dengan Engkau dan Roh Kudus, satu Allah, sekarang dan selamanya. Amin. Pembacaan pertama diambil daripada Yesaya pasal 61 ayat 1 hingga 4, disambung ayat 8 hingga ayat yang ke-11. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, sebab orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga
Semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Inilah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal 1 ayat 6 hingga 9 dan ayat 19 hingga 28. Injil Yohanes pasal 1 ayat 6. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Dia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Supaya apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Inilah Injil Kristus. Salam saudara dan saudari, selamat beribadah pada pagi hari ini. Puji Tuhan kita dapat bersama-sama sekali lagi pada minggu ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur terima kasih karena pada pagi hari ini Tuhan kami sekali lagi mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kami semua melalui hamba-Mu ini. Urapilah hamba-Mu ya Tuhan, supaya setiap firman Tuhan yang disampaikan itu datang daripada Engkau Tuhan sendiri yang akan berbicara kepada jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah dan mulialah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari, pada pagi hari ini tema firman Tuhan yang saya mau sampaikan kepada kita semua, hikmat Natal bagi orang percaya. Mari kita lihat bersama dengan saya di dalam Injil Matius bab 1 ayat 20 hingga 21. Ayat yang ke-20 berkata, "Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, 'Yusuf, anak Daud,
janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Haleluya. Saudara dan saudari, perayaan Christmas kita pada tahun ini, ya, kita menghadapi cabaran yang besar, yaitu COVID-19. Tetapi ya, bagi kita sebagai orang percaya, kita tetap terus merayakan Christmas bersama keluarga, ya, karena kita percaya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa yang memimpin kita semua untuk merayakan Christmas. Ya, walaupun kita menghadapi cabaran pada tahun ini, namun kita tetap bersyukur karena satu hal, saudara dan saudari, kita mau melihat apakah hikmat di sebalik Natal bagi kita sebagai orang yang percaya. Nah, saudara, sebelum kita akan menyambut perayaan Christmas pada tahun ini, terlebih dulu kita ingin mengetahui hikmat di sebalik Natal ini. Dan ini sangat penting supaya kita mempunyai satu fokus yang sangat jelas, ya, apabila kita menyambut Natal atau Christmas, kita tahu, kita mengerti mengapa kita menyambut Christmas. Nah, saudara, ada dua poin yang saya mau fungsikan di sini. Yang pertama ialah berita baik. Yang pertama adalah berita baik. Saudara, mari kita melihat bersama di dalam Injil Lukas bab 2 ayat 10 hingga 14. Ayat yang ke-10 berkata, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hal ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, saudara, ya, kita lihat, ya, di dalam perjanjian lama, nubuatan oleh para nabi kepada umat Israel bahwa akan datang seorang raja damai ke dalam dunia. Dan nubuatan tersebut telah dipenuhi di perjanjian baru yang kita baru saja baca sebentar tadi di dalam Injil Lukas bab 2 ayat 10 hingga 14, ya, di mana berita baik ini disampaikan oleh para malaikat dari surga. Mereka datang kepada para gembala dan ini diumumkan tentang kelahirannya. Saudara dan saudara, kita melihat bagaimana suasana pada waktu itu, ya, di mana para malaikat dengan penuh sukacita kelahiran Tuhan Yesus ini diumumkan kepada dunia. Saudara, bagaimana dengan kita? Perasaan kita apabila mendengar berita ini? Seandainya kalau malaikat itu menyampaikan berita kepada Anda, bagaimana perasaan Anda? Sudah pasti mungkin pertama Anda takut, atau kedua Anda bergembira, bersukacita. Saudara, ini adalah pengharapan dan juga menjadi penghiburan bagi semua orang yang percaya. Saudara dan saudari, sebelum kita menyambut Christmas pada tahun ini, terlebih dahulu kita harus memahami dan mengetahui sebab mengapa dengan perayaan Christmas Natal ini disambut setiap tahun oleh orang-orang Kristen di seluruh dunia. Adakah perayaan ini sekadar sebab perayaan biasa saja seperti yang dilakukan oleh dunia? Hal yang paling bermakna
dengan perayaan Krismas di sini ialah intipati di sebalik perayaan ini ialah berita baik yang menceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Mengapa kelahiran bayi Yesus ini begitu menarik dan menakjubkan bagi semua orang? Sebab apa yang menarik di sini ialah para malaikat datang kepada para gembala mengumumkan kelahiran Tuhan Yesus ini. Dan ini berita gembira yang menjadi kesukaan bagi semua bangsa. Artinya bukan saja kepada umat Israel berita ini didengar, tetapi berita ini juga disampaikan kepada semua manusia yang pada waktu itu hidup dalam kegelapan. Jadi saudara dan saudari, apakah tindakan kita di musim Natal ini? Tindakan kita ialah kita harus mengisytiharkan berita baik ini bersama-sama. Pertama ialah berdoa. Saya pikir ya tindakan kita yang pertama ialah berdoa. Kita berdoa supaya pada tahun ini semua umat Tuhan, umat Kristen khususnya di Kuala Penyu membangkit dan menumbuk bersama-sama. Tuhan gerakkan hati mereka untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus ini dengan penuh sukacita. Dan saudara-saudari, seperti apa yang dikatakan di dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 23, jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan oleh Nabi Yesaya." Saudara, ya, Yohanes telah menyediakan, mempersiapkan jalan Tuhan bagi umat Tuhan untuk kedatangannya, yaitu kelahiran Yesus di bumi ini. Saudara dan saudara, kita bersyukur apabila kita lihat bagaimana Tuhan datang kepada Raja Daud di dalam mimpinya dan memberitahu dan meyakinkan kepada dia bahwa apa yang lahir dalam kandungan tunangnya itu yaitu Maria, itu daripada Roh Kudus Tuhan. Dan saudara, bayi yang lahir itu namanya Yesus, ya, Emmanuel. Jadi saudara, dia menjadi penyelamat kepada manusia yang berdosa. Saudara dan saudari yang sekasih Tuhan Yesus, inilah perkara yang utama kita mau mempersiapkan diri kita memahami arti Natal. Kita melihat yang pertama adalah berita baik. Yang kedua yang kita mau lihat di sebalik Natal di sini yaitu kelahirannya. Mari kita lihat bersama di dalam Yesaya 9 ayat yang ke-5. Yesaya 9 ayat yang ke-5. Sebab seorang telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Saudara dan saudari, Nabi saya mengumumkan atau menubuatkan Mesias yang akan datang, yaitu Yesus Kristus yang lahir di kota Daud itu. Jadi saudara, kelahiran Tuhan Yesus itu diberitakan supaya ini menjadi satu pengharapan bahwa manusia tidak akan berpikir bahwa manusia akan binasa, tetapi manusia yang hidup di dalam kegelapan yaitu dosa mempunyai pengharapan yang besar melalui kelahiran Tuhan Yesus. Jadi saudara dan saudari, itu sebabnya bila kita didatangi oleh kumpulan ahli Caroling, mereka sebenarnya memberitakan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dan adakah kita mengimani, adakah kita menghayati lagu-lagu yang dinyanyikan tentang kelahiran Tuhan Yesus? Dan ini sangat penting bagi kita semua supaya Krismas kita itu bermakna. Di dalam Mika bab 5 ayat 1 hingga 2 dikatakan, "Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka
sampai waktu perempuan yang akan melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Nah, saudara, ya Nabi Mika juga yang menubuatkan tentang kedatangan Mesias, yaitu kelahiran bayi Yesus itu. Dikatakan, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagi seorang yang akan memerintah Israel, yang permulanya sudah sejak berbakala, sejak dahulu kala. Saudara dan saudari, kedatangan Tuhan Yesus yang pertama ini, yaitu kelahirannya, telah dipersiapkan dengan nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh para nabi. Maksudnya adalah manusia yang berjalan dalam kegelapan itu tidak akan berterusan, tetapi berakhir dengan sukacita, yaitu kelahiran Tuhan Yesus. Oleh itu, saudara dan saudari, bila kita menyambut Christmas pada 24 dan 25 hari bulan, haruslah kita memiliki sukacita yang besar. Bila kita memuji Tuhan, mari kita memuji dengan sepenuh hati kita. Karena apa yang ada dalam pikiran dan hati kita, ya kita bersyukur karena melalui kelahiran Tuhan Yesus, saudara dan saudari, dan kita diselamatkan. Dan saudara, kita bersyukur karena kelahirannya itu. Jadi mari kita sama-sama bertindak. Kita mau supaya kelahiran Tuhan Yesus ini bermakna kepada saudara dan saudari yang mungkin belum mengerti tentang arti Natal. Jadi saudara, mari kita berdoa supaya Tuhan melawat, khususnya kepada gereja Sumur Hidup Kuala Penyu dan juga Saint Andrew Membakut, Saint Andrew Membakut dan menunggu tempat-tempat di sekitarnya. Kita berdoa supaya kita semua bersedia untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Puji Tuhan karena Anda mendengar renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bertenang, kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Berkati kami semua Tuhan, supaya kami terus bersedia untuk merayakan Christmas pada tahun ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengakui iman Naisin bersama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari ketiga dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Selamat beribadah kepada semua jemaat Tuhan. Mari kita mendengar beberapa pengumuman gereja. Untuk maklumat semua jemaat Tuhan, tema Christmas kita pada tahun ini ialah muliakanlah kelahirannya. Yang pertama, caroling dalam talian. Ini berlangsung pada 21 hari bulan 12, 2020 hari Isnin jam 7 malam.
Manakala sampul kesyukuran keroling akan diadakan pada minggu hadapan. Yang kedua ialah Christmas kanak-kanak yang bertemakan muliakanlah kelahirannya. Ini berlangsung pada 22 hari bulan 12 2020 hari Selasa jam 6 petang. Pengisian Christmas kanak-kanak ini, tajuk aktiviti ini ialah Christmas kreatif kanak-kanak. Maklumat lanjut akan dimasukkan dalam grup pelayanan sel kanak-kanak. Sementara itu, sampul kesyukuran Christmas kanak-kanak akan diadakan pada minggu hadapan juga. Penghantaran hadiah Christmas kepada semua kanak-kanak dan hadiah pemenang Christmas kreatif kanak-kanak diadakan ke rumah kanak-kanak pada 23 hari bulan 12 2020 jam 9 pagi. Kebaktian menjelang Natal dalam talian pada 24 hari bulan 12 2020 jam 7 malam. Dan kebaktian hari Natal dalam talian pada 25 hari bulan 12 2020 jam 8 pagi. Makluman kepada semua jemaat Tuhan, Christmas ini melibatkan seluruh gereja. Terima kasih karena Anda mengambil perhatian. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita. Bersama Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa berkat. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memelihara hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah, dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bersatu dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu, sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, karena hari Natal yang akan datang ini, kita menyambut Tuhan Yesus yang telah lahir, kabar gembira ke seluruh bumi. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba, tiba-tiba berbunyi suara malak di surga. Malaikat bersoraklah, bawa berita gembira, Yesus Kristuslah lahir dalam kota Betlehem. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya, damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Gembala bawa domba, puji serta menyembah.